Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman dari Kawan Plesir. Nah, hari ini kita sedang berada di salah satu desa wisata. Tepatnya ada di Kabupaten Subang. Perbatasan sih sebetulnya antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Hari ini kita akan eksplor di sekitar desa wisata ini. Ada apa aja destinasinya. Salah satunya ada yang di belakang kita nih. Lihat nggak? Ujung sana tuh. Nah, kita akan menuju ke sana. Jadi, biar kalian penasaran nih, ada apa di sana? Ikutin terus kita yuk. Sampai ketemu lagi kita di sana, oke? Mari. Ada yang udah pernah coba kesini belum teman-teman? Ini tuh nama desanya adalah Desa Cibesi. Menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Subang. Kabupaten Subang dan perbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Ini area komoditasnya nih. Ini cabai rawit dan cabai keriting nih. Nah, ini aliran sungainya. Musim kemarau debit airnya agak kering sih, agak kecil dibanding waktu itu kita kesini waktu musim penghujan, airnya deras. Nah, ini jadi air di sini tuh dimanfaatkan oleh warga sekitar juga, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk irigasi perairan ini nih, persawahannya, ladangnya. Tanamannya udah pada kering. Mungkin memang karena musim kemarau, jadi sudah habis, sebagian udah pada dipanen. Jadi ini tinggal tunggu datang musim penghujan dan siap ditanam kembali. Nah, itu curugnya tuh. Kau lihat? Tuh, sebentar ya. Nah, curugnya tuh. Curugnya. Oke, kita akan menuju ke sana. Jadi air terjun ini, mata airnya itu berasal dari Gunung Tangkuban Parahu, teman-teman. Ada yang tahu Tangkuban Parahu? Ikonnya kota Bandung loh. Nah, kita ini jadi ada di belakangnya, di arah utaranya. Makanya destinasi ini berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, antara Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang. Nah, kita saat ini berada di Kabupaten Subang. Tapi setelah menuju ke destinasinya, kita sudah masuk di Kabupaten Bandung Barat. Ah, ini tomatnya tuh. Tomatnya dulu masih segar-segar nih. Ada yang udah merah juga. Nah, ini warung-warung istirahatnya nih. Jadi tiap beberapa meter sekali itu tersedia warung-warungnya. Punten, Pak. Duh, padinya udah mulai tumbuh nih. Tinggal berapa minggu lagi mungkin ini udah siap panen. Airnya
Serunya kita bermain ke destinasi ini tuh, meskipun perjalanannya cukup jauh untuk menuju ke air terjunnya, tapi di sepanjang perjalanan itu kita merasa nyaman. Nyamannya kenapa? Yang pertama itu kita melihat mata itu hijau sekeliling, segar buat mata kita. Lalu ditambah ini, suara gemericik airnya itu loh. Itu yang membuat hati kita itu tenang untuk bermain ke destinasi ini. Jadi segala pikiran itu hilang. Meskipun capek, meskipun apalah itu, saya pun ini berbicara agak ngos-ngosan juga karena lelah. Tapi suasana hati itu senang loh. Jarang kita mendengar gemericik air seperti ini. Apalagi saat ini adalah musim kemarau. Kita lihat nih, perkebunan tomatnya. Ini padinya sudah dipanen. Dan ke sana, itu ke sana menuju kota Subang. Dan ke sini kita menuju ke balik Gunung Tangkuban Parahu. Oke, ikuti terus ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman, untuk mencapai lokasi destinasinya itu kita harus menempuh waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam lah, 30 menit sampai 1 jam perjalanan. Kita harus melewati ini nih, area pesawahan. Cakep banget lah. Dan selain itu di sini pun ada komoditas sayur-sayuran juga. Kayak di atas nih, ini tomat nih, sayuran-sayuran tomat. Lalu di atasnya lagi ada cabai rawit, lalu ada cabai keriting, dan di bawah tadi ada komoditas bawang. Kang Dani nih, biasa kita selalu berdua untuk kemana-mana. Dari informasi yang didapat tadi di parkiran kendaraan, dari parkir kendaraan, hari ini tuh kunjungan wisatawan cukup ramai. Karena memang kebetulan hari ini adalah hari weekend, hari Sabtu. Jadi kunjungan itu katanya lagi ramai. Ini lihat nih jalanannya dan gemericik airnya, aduh, jernih loh. Jadi di sini tuh baik musim kemarau maupun musim penghujan, airnya selalu ada, selalu mengalir dan jernih sekali. Nah, inilah anugerahnya nih, anugerah Tuhan. Wah, ininya udah habis. Tanamannya udah habis dipanen nih teman-teman. Nah, ini ada kangkung darat nih. Aduh, lumayan capek sih. Kolam-kolamnya nih. Nah, jadi di setiap perjalanan itu kita akan menemukan warung-warung warga
Jadi buat kalian yang kecapean bisa beristirahat, bisa untuk ngopi-ngopi dulu. Airnya. Capek. Lumayan. Keringatnya juga tuh. Panas-panas. Aduh. Ada sebapak. Kita melipir dulu. Duh, berat, Pak. Lumayan. Oke, teman-teman. Aduh. Keringatnya udah lumayan nih. Olahraga. Perjalanannya masih jauh. Mungkin sekitar 10 menit, 15 menit ke depan lah. Aduh. Gimana teman-teman? Asik gak? Nanti kita lihat di curugnya ya, air terjunnya. Jadi masyarakat di sini tuh menamakan air terjunnya ini adalah Curug Cibareubeui namanya. Penasaran kan? Artinya Cibareubeui itu kenapa? Kok air terjunnya dinamakan Cibareubeui? Nanti ada artinya tuh, ada filosofinya. Ikutin terus ya. Capek. Sambil berjalan, sambil ngomong, sambil megang kamera. Oke. Dadah. Nah, teman-teman. Jadi untuk mencapai ke sini tuh kita harus melewati pesawahannya nih, pesawahan warga. Udaranya sejuk sekali loh. Suara airnya, jadi di setiap perjalanan itu suara gemericik airnya itu, waduh, bikin suasana hati itu enak loh, tentram pokoknya. Sebenarnya curugnya udah kelihatan tuh di depan sana, di balik bukit ini. Cuman jarak dari kameranya agak jauh, jadi kurang begitu terlihat ya. Cuman di sini asik loh, lihat suasananya. Waduh. Jadi kita terus mengikuti jalur setapak ini ke sana menuju parkiran, dan kita terus ke sana tujuan kita, curugnya, air terjunnya. Teman-teman, setelah sekian lama menelusuri jalan setapak, akhirnya ketemu jalan seperti ini nih. Aduh, cuman masih cukup lumayan untuk menuju ke air terjunnya. Halo. Nah, informasi nih buat teman-teman. Kalau teman-teman semua sering main ke alam terbuka seperti ini, apalagi main ke dekat-dekat sungai seperti ini, pasti kalian pernah berpikir nggak,
Atau ada pertanyaan gak di dalam benak kalian, mengapa di setiap sungai itu selalu kita ketemukan batu-batu seperti ini? Nah, ini salah satunya nih, batu-batu sebesar ini nih, sebesar ini. Batu-batunya. Gila ya. Besar banget loh. Jadi batu-batu ini tuh semua adalah hasil dari proses vulkanik atau proses dari hasil letusan gunung api. Nah, kalau di sini sumbernya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Nah, kalau di teman-teman coba deh cari tahu. Kalau teman-teman semua sering menemukan batu-batu sebesar ini, gunung apa yang teman-teman lihat atau teman-teman datangi? Nah, mungkin gunung itu adalah dulunya gunung atau sebuah gunung api yang sudah tidak aktif. Ini batu-batunya nih. Dan awalnya batu-batu seperti ini tuh dimanfaatkan oleh warga sekitar, bisa menjadi untuk bahan-bahan fondasi bangunan seperti ini. Kalian sering lihat nih batu-batu seperti ini. Nah, inilah sumber alam yang begitu luar biasa. Ini batunya nih, kalau kita lihat ya, kita perdekat ya. Kita perdekat. Kang Dani udah istirahat duluan tuh. Nah, ini lihat nih. Batunya semacam sebesar ini. Kita bandingkan dengan itu saung yang ada di sana. Berapa kali lipatnya nih? Dan ini kalau diperkecil lagi atau ditambang lagi menjadi sebesar ini. Dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah fondasi ini, atau menjadi sebuah tanggul-tanggul. Nah, inilah sumber alam yang luar biasa. Nah, di sini pun ada homestay nih. Wah, cocok nih buat kalian yang mau bermain ke sini, sekalian ingin menginap. Homestaynya nyaman loh, homestaynya. Kita pernah di sini nih, di homestay ini. Kita istirahat dulu ya. Sudah lelah. Ayo. Aduh, melipir dulu ke warung. Bu, damang Bu. Alhamdulillah. Aku masa gelap ya dan unu ira. Tidak ada kantor kan dia mah pasti ini. Istirahat dulu teman-teman. Ini makanannya. Nah, buat teman-teman nih, kalau mampir ke warung itu jangan lupa belinya ini nih. Fokusnya mana? Gak fokus. Nah, gak fokus. Gak apa ya. Tangannya cuma 2. Nah, ini tuh namanya apa, Mang Dan? Namanya apa, Mang Dan? Ulen. Ulen. Bahasa Sundanya itu ulen. Kalau bahasa Indonesianya apa? Uli. Ketan. Nasi ketan lah, beras ketan. Dicocolnya atau di ininya adalah ini sambal kacang. Dadakan nih sambalnya nih. Dan langsung di belowak. Oh. Ibunya. Ibunya. Ini nih, tersedia minuman-minuman, cemilan-cemilan. Mau nasi ada, tapi harus pesen. Nasi tersedia. Mau minuman hangat, minuman dingin, ada. Suasananya juga, aduh. Nah, enak ya. Ada suara air, tambah angin sepoi-sepoi. Aduh, enak loh. Dua sasihan deh. Coy lagi, Buka coy lagi. dua katilu. Siga Coel. nama ayeuna teh naon? Ayeuna teh September. Ayeuna teh mohon. November. November siga nama. Ya, Gede, belawak. Kan ibu
bumba di dia di poe naon di sana kuih mah. Nah teman-teman, di setiap warung itu disediakan ini tuh. Nah ini namanya adalah gula aren. Kita coba sisir satu ya. Gula aren. Pak hijinya. Nah ini cetakannya nih, lagi dicuci. Pembuatannya sudah beres nih. Gula aren loh. Ini asli loh, nggak dicampur-campur. Ini teman-teman, wisata kesini tuh bisa disebut sebagai destinasi yang komplit loh. Jadi kita bisa melihat kegiatan masyarakatnya di sini. Ada yang berladang, ada yang bersawah, sawahan. Ada juga ini nih, kearifan lokalnya nih, gula aren. Jadi banyak juga wisatawan yang bermain ke sini tuh. Mereka sehabis pulang dari air terjun itu memesan gula aren di setiap warung-warung yang ada di sini. Setiap warga-warga yang ada di sini. Jadi masyarakat itu di sini selain adanya desa wisata itu, mereka ada produk lokalnya asli lagi. Gula aren. Waduh, nikmat banget. Gula aren ya. Perjalanan kita masih lumayan. Masih cukup lumayan lah. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Dadah. Nah teman-teman, sebentar lagi kita sampai. Aduh. Suara, aduh. Suara airnya sudah semakin deras. Pertanda air terjunnya pun semakin dekat. Kita sudah masuk di area hutannya nih. Nah ini sungainya nih. Jadi semakin dekat, kita akan terus melipir ini apa? Tanggul sungainya. Nah, tanahnya udah mulai lembab nih. Nah, Kang Dani di depan. Aduh. Lumayan loh teman-teman, ngos-ngosan. Aduh. Nah, di sini tuh selain Curug Cibareubeui, air terjun Cibareubeui, ada juga air terjun yang lain. Terdekat ya. Nah, Curug Cibareubeui dan Curug Pandawa Waterfall, Cibareubeui Waterfall, dan ada petanya. Jadi di satu destinasi ini terdapat dua destinasi. Satu tempat terdapat dua destinasi. Tapi kita akan menuju ke Cibareubeui-nya dulu. Mang Dan? Kadieu baru Mang Dan? Kaluhur? Mana malah ambil lewat kanan. Nah di sini pun terdapat istilahnya homestay lah. Nih taman-tamannya nih. Aduh asri banget udaranya, tempatnya pun. Nikmati jalan berlobang walau tak senikmat lobang berjalan.
Suara airnya teman-teman, aduh nikmat. Jalanin aja dulu, aduh. Kalau jalan terus, kapan dong jadiannya? Nah, halo teman-teman. Nah, saat ini sebelum kita sampai di destinasi tujuannya, yaitu air terjun Cibareubeui, kita ketemu ini nih, salah satu destinasi menarik juga nih. Namanya adalah Kampung Senyum. Dibuat oleh pengelola di sini sebagai homestay atau tempat bermalamnya para wisatawan yang ingin menginap di sini. Ada apa aja, yuk kita lihat ke dalamnya. Kita sampai di area homestay-nya nih, atau kata lainnya adalah tempat menginapnya para wisatawan. Aja nih, salam senyum dari Abah Rosid untuk Indonesia. Lalu atasnya nikmati alam, lupakan apa ini? Suasananya nih. Ada yang lagi kecapean juga nih. Aduh. Sebentar lagi kita sampai di air terjunnya. Jadi kita rehat dulu sejak di sini, mengumpulkan dulu energi nih. Lumayan. Kita sudah kurang lebih 20 menit lah jalan. Kalau ditambah dengan tadi istirahat itu mungkin sudah 1 jam ya, karena lama beristirahat. Oke, tunggu ya, kita lanjut lagi di air terjunnya. Hup. Nah teman, sebelum sampai tujuan kita dapat promosi kopi nih. Kopinya kopi Robusta asli Cibeussi. Keren. Jadi kita diberi kesempatan nih buat nyicipin kopi asli Robusta khas dari desa wisata Cibeussi. Nah ini nih air terjunnya nih, kita sampai. Wow, terlihat nggak? Kita sudah sampai nih. Tapi sebelum ke air terjun,
kita mau nyoba dulu ini nih, nyicip dulu kopinya nih. Penasaran? Karena kita juga penikmat kopi. Ditawari kopi ya, kita nggak nolak. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita sampai. Nah, ini dia air terjunnya. Wah, terdekat ya. Kita perdekat lagi. Meskipun tadi di parkiran agak ramai, banyak kendaraan juga yang terparkir, ternyata di sini di lokasinya sepi loh. Jadi serasa privat kalau bermain ke sini. Oh. Nah, ingat nih ada pesan, jangan buang sampah. Ingat ya, kalau bermain ke sini tuh, kalau bermain ke alam khususnya, ingat sampahnya jangan dibuang kemana saja. Wah, kita sampai. Wow. Nanti kita berdekat ke sana ya. Cuman karena musim kemarau nih, debit airnya agak kecil. Ini menurut informasi itu, ketinggian air terjun ini sekitar 100 meteran lah. Tepatnya itu 110 meter. Asik nih. Dan di sana pun, di bawahnya pun kita bisa berenang. Bisa bermain air juga. Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di destinasi utamanya nih. Air terjunnya ini adalah air terjun Cibarebe. Jadi ketinggian air terjun ini sekitar 100 meteran, atau lebih utamanya adalah 110 meter. Jadi air terjun ini, mata airnya itu berasal dari Gunung Tangkuban Parahu teman-teman. Dan di bawahnya ini kita bisa berenang di sana. Jadi nggak usah takut ada benda lain yang jatuh dari atas. Dan di bawahnya pun kedalamannya cukup dangkal lah, nggak sampai beberapa meter. Jadi kita aman untuk berenang di sana. Airnya itu sangat bersih loh, karena di sini langsung dari mata airnya yang ada tepat di atas. Cuman sayangnya itu karena kita kesini sedang musim kemarau, debit airnya agak kecil. Tapi untuk bermain ke destinasi ini, ya lebih amannya itu ketika musim kemarau seperti ini. Karena kalau musim kemarau otomatis intensitas hujannya pun rendah dan kita aman untuk berenang di sana. Tidak takut karena ada air tumpah atau air deras